Perbincangan jabatan juru bicara Presiden Joko Widodo semakin hangat setelah Fajrul Rahman dilantik menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Kazakhstan. Berbagai kalangan menyarankan agar Presiden Jokowi memilih juru bicara yang mampu memahami gaya komunikasinya serta mampu diterima publik. 3 tahun lagi di sisa kepemimpinan Jokowi, apakah Presiden sebetulnya masih memerlukan juru bicara? Kemudian bagaimana kriteria sosok jubir yang mampu memperbaiki komunikasi publik istana? Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan mantan juru bicara Presiden Jokowi tahun 2016-2019, Johan Budi. Selamat sore Mas Johan. Selamat sore Rifana. Oke, saya harus sebut bahwa sekarang menjadi anggota DPR RI Komisi 3 dari fraksi PDI Perjuangan ya Mas Johan ya, biar komplit. Iya, betul. Oke. Dan juga pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Henry Satrio. Selamat sore Mas Hensat. Selamat sore Mbak Rifana. Oke, sudah lama kita nggak berdiskusi. Mas Budi, selamat sore. Ya, sudah Selamat lama sore, kita nggak Mas berdiskusi. Hensat. Oke, udah semangat semuanya ya. Oke, langsung saja saya mau ke Mas Hensat yang sudah lama nggak berdiskusi bersama dengan kita. Mas Hensat, posisi jubir presiden sekarang kosong dengan sisa waktu kepemimpinan Presiden Jokowi yang tinggal 3 tahun lagi. Menurut Anda memang masih butuhkah sosok jubir presiden? Ya, kalau saya pribadi memiliki pandangan sangat diperlukan. Gitu. Hanya saja bisa tertib nggak nanti kira-kira komunikasi di istana bila sudah ada jubir lagi gitu. Yang sekarang masalahnya itu kan istana itu suaranya banyak tuh. Jadi banyak sekali yang bersuara atas nama istana gitu. Nah nanti kalau sudah dipilih jubir baru, baiknya memang dipatuhi itu. Jadi nggak usah terlalu banyak mulut gitu ya yang bersuara atas nama istana. Terus kemudian yang kedua, Pak Jokowi ini sebetulnya merupakan orang komunikator yang sangat handal. Jadi memang beliau bisa menyampaikan berbagai hal dengan sangat baik dengan gayanya dia gitu. Okay. Nah masalahnya adalah kalau tidak ada jubir nanti kalau ada pesan komunikasi yang harus diralat itu nggak ada yang bisa ngeralat kalau presiden yang bicara, siapa lagi yang mau meralat kalau presiden sudah bicara kan. Jadi karena kalau tadi ditanya apakah penting dan perlu, hanya saja menurut saya sebelum kita bicara kriteria, fungsinya dulu harus disepakati oleh istana bahwa bicara presiden adalah satu-satunya pejabat atau individu atau orang gitu ya yang bicara atas nama presiden gitu. Tidak terlalu banyak individu, tidak terlalu banyak tokoh, tidak terlalu banyak mulut yang bisa berbicara atas nama istana. Oke. Saya mau tanya ke Mas Johan sebagai mantan juru bicara presiden. Tadi Mas Hensat bilang bahwa memang pola komunikasinya Pak Jokowi ini sudah sangat baik sekali. Tapi kalau kemudian ada hal yang perlu diralat, itu yang bisa meralat adalah juru bicara. Kalau presiden sendiri tidak bisa meralat itu. Tapi sejauh ini pada saat kemarin Bang Fajrul Rahman menjadi juru bicara, selain Bang Fajrul banyak sekali kemudian di lingkaran istana yang kemudian bersuara terlalu banyak sehingga tidak menjadi satu suara begitu ya, sikap dari presiden, sikap dari istana. Itu yang juga disampaikan oleh Anda beberapa waktu yang lalu, Mas Johan. Jadi menurut Anda butuh tidak sih juru bicara untuk menyampaikan sikap presiden atau memang butuh juru bicara untuk menertibkan semua yang ada di istana, Mas Johan? Pertama harus didefinisikan ya, yang disebut juru bicara itu apa gitu. Okay. Dari definisi itu kemudian lahirlah tugas dan fungsi juru bicara gitu ya. Jadi kalau juru bicara itu dimaksudkan adalah sebagai juru bicara Pak Presiden Jokowi as a personal atau sebagai presiden kepala pemerintahan, maka Pak Jokowi perlu juru bicara ya. Dan juru bicara itu tentu harus bisa berinteraksi secara langsung dengan Pak Jokowi, bisa secara langsung juga berkomunikasi dengan lingkaran yang ada di dalam istana. Nah, tapi kalau juru bicara itu definisinya adalah ada orang yang menyuarakan suara istana, maka ada 3 punggawa yang besar ya di istana itu. Ada Seskap, ada Seknek, ada KSP. Saya kira mungkin bisa ya dari 3 itu yang bisa mewakili ya.
Tapi poin penting tadi seperti disampaikan oleh Mas Hensat ya, dan saya juga sering sampaikan, di istana itu suaranya terlalu banyak gitu yang bicara. Staf khusus presiden aja yang bicara mengenai Pak Jokowi itu lebih dari satu ya, tidak hanya Fajrul Rahman yang bicara, tapi juga ada staf khusus lain yang juga bicara. Belum lagi staf khusus dari Mensesnek juga bicara mengatasnamakan Pak Jokowi. Di KSP, deputi itu pun juga ngomong. Staf khususnya Pak di KSP itu juga ngomong ya, tenaga ahli di semua ngomong seolah-olah mewakili dan memahami betul tentang Pak Jokowi gitu. Saya tidak yakin, karena saya pernah di sana, orang-orang yang berbicara atasnamakan Pak Jokowi, apakah itu di deputi, KSP, apakah itu di Seknek, apakah itu di Seskap ya, selain KSP, Seskap, dan Mensesnek, apakah mereka interaksi secara rutin dengan Pak Jokowi, sehingga bisa tahu. Saya nggak yakin mereka berinteraksi ya, karena tentu di dalam istana ada protokol-protokoler yang harus dipatuhi. Bagaimana mungkin mereka kemudian menjelaskan apa yang menjadi maunya Pak Jokowi gitu. Sehingga banyak sekali dan sering terjadi ada statement mengatasnamakan istana, besoknya diralat oleh orang lingkaran istana sendiri gitu. Nah, kembali ke tadi, sehingga apakah Pak Presiden Jokowi ini memerlukan juru bicara itu harus didefinisikan dengan benar. Yang pasti yang tahu juru bicara Pak Jokowi, yang tahu Pak Jokowi, mana yang cocok menurut Pak Jokowi, bukan orang lain ya, tapi orang lain bisa memberikan kriteria ya, bicara presiden itu seperti apa gitu. Tapi yang tahu adalah Pak Jokowi sendiri, dia butuh orang seperti apa sih gitu. Itu yang tahu tentu Pak Jokowi. Nah, sisa 3 tahun ini menurut saya setuju tadi masih diperlukan ya juru bicara presiden. Masih diperlukan juru bicara presiden. Juru bicara presiden itu artinya orang lain, pihak-pihak lain di luar juru bicara presiden di lingkaran istana itu tidak boleh lagi bicara mewakili Presiden Jokowi. Baik. Saya potong dulu di situ, Mas Johan. Saya mau tanya ke Mas Hensat. Mas Hensat, kalau memang Presiden membutuhkan seorang juru bicara, maka orang-orang di sekeliling seperti fungsi KSP, kemudian Seskap dan juga Setnek itu tidak boleh mengatasnamakan Presiden. Apakah kemudian itu bisa terjadi? Atau memang kenyataannya tidak bisa satu suara, Mas Hensat? Jadi gini, penyakitnya itu banyak di lingkaran Pak Jokowi memanfaatkan kelonggaran mekanisme komunikasi dari Pak Jokowi itu menjadi panggung politik publik gitu, sehingga masing-masing berlomba-lomba. Saya mendengar memang ada beberapa yang menghindari pers gitu untuk bersuara karena memang merasa bukan bagian dari tupoksinya. Tapi rata-rata yang berada di lingkaran itu justru berlomba-lomba untuk bisa memanfaatkan sebagai panggung politik. Bahkan, begitu ya? Kita kadang-kadang bingung juga gitu, siapa yang sebetulnya tugaskan untuk menyuarakan hal-hal itu kepada. Jadi memang hal-hal ini juga kadang-kadang kan bertambah bingung juga setelah para menteri pun punya juru bicara. Jadi terlalu banyak memang yang kemudian bisa bicara atas nama kebijakan pemerintah. Padahal kalau misalnya juru bicara presiden ya memang hanya presiden saja gitu. Dan menariknya saya menilai sebetulnya Pak Presiden juga beberapa kali seharusnya bisa membuat juru bicara lebih berfungsi atau bekerja gitu ya. Tapi beliau kadang lebih milih untuk bicara sendiri, bicara langsung kepada publik. Jadi catatannya cukup banyak, Rifana. Jadi kalaupun memang harus atau dibutuhkan seorang jubir baru, jubir yang baru ini harus diakui sebagai satu-satunya suara presiden oleh lingkarannya sendiri. Gitu. Baik. Kita harus mampu meyakinkan. Saya sudah dapat poinnya. Lingkaran yang udah lama yang sudah berada di dalam itu bahwa dialah orang yang menunjuk presiden untuk bicara ke publik, bukan yang lain.
Oke, Mas Johan, bahwa menurut Mas Hensat, orang-orang di sekitarnya Pak Jokowi ini, baik yang ada di KSP, kemudian Seskap, dan juga Setnek, itu terkadang menggunakan kesempatan itu, memanfaatkan kekosongan waktu dari para jubir ini, kemudian untuk membuat dirinya berada di panggung politik. Yang Anda baca juga sama ya, bahwa itu yang terjadi begitu? Bukan hitungan waktu jubir ya, menurut saya. Tapi lebih kepada tidak ada direction yang jelas gitu. Siapa sih sebenarnya yang boleh bicara itu gitu di dalam istana. Kalau saya membedakan ya antara juru bicara presiden dengan juru bicara pemerintah, itu harus beda. Kalau juru bicara presiden, dia adalah menyuarakan Pak Presiden Jokowi, segala kebijakan Pak Jokowi yang melekat di Pak Jokowi, termasuk sebagai person ya, sebagai personal Pak Jokowinya gitu. Misalnya ada urusan keluarga gitu ya, misalnya cucunya lahir gitu, kan dia perlu penjelasan kepada publik. Itu fungsinya itu jubir ya? yang menjelaskan, bukan Seskap, bukan Seknek atau KSP. Nah, makanya tadi di awal kita perlu mendefinisikan kembali bicara itu apa definisinya gitu loh untuk Pak Jokowi, dan Pak Jokowi ini memerlukan apa sebenarnya. Kalau komunikasi, Pak Jokowi komunikator yang baik kan, beberapa kali dia menyampaikan penjelasan kepada pers ya, itu secara langsung ya, tapi tentu itu tidak bisa secara terus-menerus dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Harus ada filter ya. Kita harus jeda. Gitu. Ya, Mas Johan, kita harus jeda, tapi setelah jeda saya nanti akan tanya sebagai mantan orang terdekatnya Pak Jokowi, sebagai mantan jubirnya Pak Jokowi, kalau melihat gesturnya sebetulnya beliau butuh atau tidak sih? Tapi jangan dijawab dulu Mas Johan, kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan diskusi kita bersama dengan dua orang narasumber. Ada Johan Budi, mantan juru bicara Presiden, dan juga Henry Satrio, pakar komunikasi politik. Mas Johan, tadi sebelum break saya sudah tanya, sebagai orang terdekatnya Pak Jokowi, sempat menjadi jubirnya Pak Jokowi juga, Anda pasti bisa membaca gestur, bisa membaca sikap, kira-kira ini Presiden, kita baca gesturnya nih, kita baca sikapnya Presiden. Kira-kira Presiden ini memang butuh atau tidak? Karena beliau diam-diam saja, tenang-tenang saja, tidak memberikan arahan apapun. Teman-teman di istana juga mengatakan bahwa belum ada arahan dari Presiden soal nama penggantinya Bang Fajrul di posisi jubir. Kira-kira kalau dibaca gesturnya beliau ini butuh atau tidak sebetulnya? Kalau lihat setahun belakangan di kepemimpinan yang kedua ini ya, Pak Jokowi kaitannya dengan jubir itu sepertinya tidak terlalu penting ya buat Pak Jokowi. Kalau Anda pernah membaca, ada tiba-tiba statementnya KSP atau Seskap ya, yang menyebut bahwa yang berhak bicara adalah kami bertiga gitu kan, pernah ada begitu kan? Iya, betul. Artinya jubir fungsinya apa dong ketika itu? Artinya apa? Artinya di yang kedua ini saya melihat fungsi jubir presiden itu tidak terlalu berarti buat Pak Jokowi. Kalau soal bagaimana komunikasi, saya aku yakin ya, tahun lebih saya bersama Pak Jokowi itu paham betul ya mana yang harus dikomunikasikan gitu, sehingga ketika ini sharing pengalaman ya, ketika saya di sana itu beberapa kali juga Pak Jokowi berdiskusi mengenai apa yang mesti dinyatakan ke pers ya. Itu kadang-kadang Pak Jokowi justru memberikan gambaran yang besarnya itu seperti ini loh gitu. Saya selaku juru bicara kemudian mengembangkan itu sesuai dengan keinginan Pak Presiden Jokowi, dan beberapa kali juga Pak Presiden Jokowi ingin memberikan keterangan itu secara langsung ya. Apalagi hal-hal yang sangat krusial ya. Saya masih ingat betul beberapa undang-undang ya yang ramai di publik
itu Pak Jokowi ingin menjelaskan secara langsung. Ada juga Pak Jokowi yang tidak ingin menjelaskan secara langsung, istilahnya Pak Jokowi dulu kepada saya ya waktu itu, Baik. saya singkatnya Pak Johan yang panjangnya gitu, kira-kira Oke, begitu. Jadi oke. dia kadang-kadang juru bicara yang disuruh bicara, kadang-kadang dia yang ingin itu bicara secara Baik. langsung. Oke. Tapi poinnya menurut saya terlalu banyak yang bicara di istana itu menurut Oke, saya. Itu oke. yang perlu diperbaiki menurut saya. Oke, Kalau ada terlalu juru banyak yang baru ya, bicara di istana harus itu yang ditertibkan. perlu diperbaiki dan ditertibkan. Nah, Mas Hensat, saya mau tanya evaluasi Anda selama ini tentang pengelolaan komunikasi di istana bagaimana? Apakah sudah baik atau masih buruk karena sering melakukan blunder begitu ya dan miskomunikasi? Apakah Anda juga sepakat dengan Mas Johan tadi? Ada beberapa catatan, Rifana. Yang pertama misalnya reaktif ya. Terkadang istana selalu reaktif berlebihan terhadap sebuah pernyataan sehingga cukup mengagetkan gitu. Otak sungsang gitu ya. Sempat keluar dari lingkaran istana. Nah, walaupun yang bersuara bukan jubir istana, tapi karena berada di lingkaran istana dan sering mengatasnamakan istana, akhirnya merasa jangan-jangan ini memang istana. Nah, kemudian yang kedua, saya mohon dibedakan antara juru bicara gitu ya dengan juru komunikasi. Gitu. Kalau menurut saya, memang juru bicara itu tidak perlu hadir dalam acara-acara debat misalnya, karena tugasnya adalah mengkomunikasikan gitu. Kecuali memang pada dialog di stasiun TV tersebut memang dibutuhkan penjelasan lebih panjang dan dalam. Baik. Kemudian penjelasan yang paling atau catatan yang paling sering terjadi adalah yaitu tadi kita itu terlalu bingung gitu ya siapa yang paling bisa dipercaya sebagai the ultimate messenger selain Pak. Oke. Karena ya itu tadi memang problemnya adalah terlalu banyak, kemudian saya tidak yakin ada pengertian yang sama terhadap mekanisme penyampaian pesan dari tanah kepada gitu. Karena merasa masing-masing berhak untuk bicara gitu. Apalagi misalnya ini perlu dikonfirmasi juga ke Mas Johan. Si A dipanggil oleh Pak Jokowi gitu ya, kemudian merasa tahu dan kemudian merasa boleh bicara, akhirnya bicara gitu ke publik. Sementara sebetulnya isu itu belum menjadi isu resmi dari istana. Nah itu kan sering juga terjadi, Rifana. Saya sih kalau harus memilih, memang sebaiknya memang tidak mau dipilih orang baru, maka memang ada jabatan otomatis yang dijabat oleh jubir, misalnya Seskap merangkap jubir atau Menkominfo merangkap jubir atau Mensesnek merangkap jubir atau KSP merangkap jubir sekalian. Atau memang kalau dipilih seorang jubir baru, maka tugasnya memang menyampaikan pesan Pak Jokowi dan semuanya harus sepakat bahwa ya ada satu jubir gitu. Apalagi kalau misalnya nanti jubirnya baru kan pasti malas juga dia ngejelasin bahwa saya mau tanya ke Mas Johan. Saya mau tanya ke Mas Johan. Langsung dimusuhin nanti sebagai orang baru. Saya mau tanya ke Mas Johan. Sosok seperti apa kemudian yang dibutuhkan untuk menjadi jubir baru presiden, khusus untuk hanya jubir baru presiden saja? Sosoknya seperti apa? Apakah yang harus kayak Mas Johan Budi begitu atau memang ada kriteria tertentu, Mas? Ya harus kayak Mas Hensat saya kira. Saya kriteria ya. Sosoknya seperti apa? Sosok dan kriteria lah Mas. Yang pertama, jubir itu nggak boleh punya interest pribadi. Jadi tidak ingin terkenal pribadinya gitu. Maksudnya tidak untuk pribadinya gitu. Jadi saya benar-benar dia harus mewakili Pak Jokowi. Yang kedua, kalau udah disebut jubir, di istana itu dia harus punya kebebasan untuk berinteraksi secara langsung dengan Pak Presiden. Kalau di istana itu kan protokoler ya, tapi kalau udah ditunjuk sebagai jubir, dia harus berdekatan ya. Berdekatan ini tidak selalu harus ketemu ya, tapi bisa berkomunikasi apakah lewat handphone ataukah lewat yang lain. Yang ketiga, perintah dari jubir itu hanya dari Presiden ya. Jadi atasannya juru bicara itu
langsung ke presiden, bertanggung jawab ke presiden. Semua tugas-tugasnya itu yang memberikan oleh presiden, bukan dia di bawah Seskap, bukan di bawah Mensesnek atau di bawah KSP. Saya dulu syarat pertama yang saya ajukan ketika saya diminta Pak Jokowi sebagai juru bicara adalah saya tidak mau bawa selain Pak Jokowi gitu. Jadi saya harus langsung bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Jadi tidak bawaannya ABC gitu. Jadi dan itu diterima oleh Pak Jokowi waktu itu, dan kemudian saya intens berkomunikasi dulu sama Pak Presiden. Mas Johan, saya mau tanya dulu, Anda ikut rapat-rapat kabinet nggak, Mas Johan? Pada saat jadi jubir, Anda ikut rapat-rapat kabinet nggak, Mas? Saya harus tanya itu dulu, saya salah sedikit. Ya, jubir ikut rapat-rapat kabinet. Zaman saya jadi jubir itu ikut di rapat-rapat, setiap rapat kabinet ya, saya ikut. Kemudian saya juga pernah ikut di tim-tim khusus ya, seperti yang waktu itu ada beberapa lah yang nggak perlu disebut ya. Saya ikut di dalam tim itu ya, sebagai staf khusus presiden. Ya. Jadi juru bicara itu bagaimana dia menjelaskan kalau dia tidak tahu di dalam rapat kabinet. Karena ada anggapan. Masalahnya kalau zamannya dulu kan Seskap ya, zaman Orde Baru dulu atau zaman sebelum Pak Jokowi itu kan seringkali Seskap menjelaskan apa isi rapat kabinet kan. Nah di dalam Pak Jokowi di periode pertama dulu kadang-kadang Pak Seskap menjelaskan apa isi itu, tapi kadang-kadang menteri terkait ya yang menjelaskan. Menurut saya itu harus dijelaskan oleh Seskap berkaitan dengan kabinet ya, rapat kabinet itu dijelaskan. Tapi ketiga materi yang ini itu yang menjelaskan tentu kementerian terkait ya. Saya sudah dapat sikap Pak Jokowi gitu ya, kemudian Pak Jokowinya harus mengambil apa dalam kebijakan itu, apa sikapnya, itu juru bicara yang ngomong gitu loh. Jadi ini pendapat saya ya. Ya Mas Johan, kita waktunya tidak banyak nih, saya harus kasih waktu ke Mas Hensat. Ya, kita waktunya tidak banyak nih, makanya saya harus kasih waktu juga ke Mas Hensat. Maaf saya potong, Mas Hensat, tadi dikatakan oleh Mas Johan Budi bahwa kriterianya salah satu yang pertama adalah calon juru bicara tidak boleh punya interest pribadi begitu ya, dan harus bisa berhubungan langsung atau bosnya hanya satu, yaitu Presiden Jokowi, bukan bisa disuruh oleh si A, si B ataupun si C atau di lingkarannya Pak Jokowi. Nah persoalannya, apakah kemudian calon juru bicara ini tidak boleh berlatar belakang partai politik, harus murni profesional, mungkin diplomat? Apakah kemudian itu kriteria yang cocok, Mas Hensat? Yang paling penting kriteria yang tadi disampaikan Mas Johan, boleh punya interest pribadi gitu. Kalau dia dari partai politik, kemudian punya interest pribadi, yang jauh-jauh hari misalnya sudah siapa mau nyalon ke pilkada ya susah. Jadi kalau jadi anggota DPR gimana, Mas? Minimal sudah ngetop duluan gitu, jadi nggak perlu ngetop lagi. Kayak Mas Johan Budi kan waktu itu sudah ngetop tuh, jadi nggak perlu ngetop lagi, makanya dia cocok sudah jadi jubir gitu. Tapi kalau jubir yang belum ngetop nanti sibuk nanti Pak Jokowi untuk si orang ini akan sibuk mencari panggung politiknya dia supaya dia lebih populer. Gitu. Jadi jangan orang parpol ya, Ya kalau bisa sih jangan orang parpol, orang banyak kan yang lain juga. Parpol udah menteri ya. Masa jubir juga mau dari parpol. Apa pertimbangannya kemudian yang harus diambil begitu ya oleh Presiden untuk mencari juru bicara, kemudian memperbaiki komunikasi publik dari Presiden ke masyarakat begitu? Ya yang pertama dia mengerti bagaimana cara berkomunikasi, kemudian paham yang dimaui oleh Presiden Jokowi, dan yang paling penting adalah apapun yang terjadi, tadi sudah disebutkan oleh Mas Johan, bosnya hanya Presiden Jokowi gitu. Jangan kemudian di dalam itu bos lain selain Presiden Jokowi. Rasa itu, dan menarik tadi yang perlu digarisbawahi menurut saya sangat penting itu Mbak Rifana, bahwa dia tidak boleh memiliki interest tadi. Tidak boleh punya interest pribadi. Dan lain-lain. Jadi cari aja udah ngetop menurut saya. Jadi pada saat dia jadi jubir, tak aja gitu, nggak lagi.
Oke. panggung politik lagi. Gitu. Oke. Terima kasih sekali dua orang narasumber kita. Kita nanti tunggu apakah kemudian Presiden masih menimbang-nimbang nama calon juru bicara yang akan mendampinginya atau memang Presiden tidak butuh lagi juru bicara karena tinggal 3 tahun lagi kepemimpinannya Pak Jokowi. Kita tunggu nanti hasil keputusannya bagaimana. Tapi terima kasih sekali atas masukan-masukannya. Semoga nanti ini bisa didengar ya oleh Presiden Jokowi dalam memilih calon juru bicaranya yang baru. Terima kasih sekali mantan juru bicara Presiden Jokowi tahun 2016-2019 Mas Johan Budi dan juga Mas Hendy Satrio, pakar komunikasi politik. Sehat selalu Mas Johan Budi dan juga Mas Hendy Satrio. Amin. Terima kasih Mas Johan, Rifana. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Hensat.